hari ini? Baik, baik, luar biasa. Puji nama Tuhan, kita boleh ada kuat dan sehat sampai hari ini. Kita percaya itu semua berkat kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Terlebih kita bersyukur pada hari ini kita boleh merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus, hari kelahiran Raja kita, Raja di atas segala raja. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, Ibu Guru mau tanya, semuanya sudah dapat hasil semester belum? Sudah pastinya, dan Ibu Guru yakin semuanya hasilnya bagus-bagus karena anak-anak Tuhan Yesus semuanya hebat-hebat. Oke, adik-adik yang ada di rumah, yang sudah ganteng-ganteng, yang sudah cantik-cantik, mari siapkan hati dan keberadaannya. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Semuanya dipersilakan berdiri. Dan nanti kalau kita nyanyi, ikuti kakak-kakak yang ada di belakang. Jangan lupa senyum ya. Kita menyanyi Selamat Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal.
Anak-anak, mari semua kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan Yesus boleh memberikan kami kesempatan bersama untuk merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Walaupun itu hanya kami lakukan lewat virtual saja, tetapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita dan semangat kami untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus. Berkatilah kami semua di dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan dan akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah Natal kami pada hari ini, jadilah atas pimpinan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Hari Natal kini telah tiba, Tuhan Yesus lahir ke dunia. Bergembira, mari semua bersama Yesus. Hei, ribut-ribut, mengganggu aja. Ih, kamu kenapa sih? Kita kan mau merayakan Natal. Ayo, cepat bangun, mandi sana. Kita nih mau ibadah. Kau duluan aja. Aku masih ngantuk. Kita juga kan cuma ibadah di rumah. Dasar malas. Sudah, aku mau siap-siap. Tidur ngantuk. Adik-adik di rumah masih pada semangat semua? Masih semangat ya? Kakak undang adik-adik di rumah bangkit berdiri, kita angkat pujian kita yang mengatakan dari pulau dan benua. Yang semangat ya nyanyinya. Dari pulau dan benua, pendengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Glory,
Mari semuanya kita berdiri bersama-sama, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kisah kelahiran Yesus Kristus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenus menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar paduan suara malaikat yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Anak-anak, sekarang kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Anak-anak di rumah boleh juga menyalakan lilinnya ya, sambil kita menyanyi lagu 1000 Lilin.
Anak-anak sekalian, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh bersukacita bersama-sama merayakan Natal oleh karena Engkau yang boleh memperkenankan kami pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa walaupun kami merayakan Natal secara virtual, tetapi Engkau boleh memberikan sukacita damai sejahtera dalam hati kami semua. Saat ini kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Engkau terus berkenan untuk memberkati kami semua, secara khusus anak-anak kami sekolah minggu di tempat ini. Berkati di masa pertumbuhan mereka, berkati dalam masa pendidikan mereka, berkati bersama dengan orang tua mereka, agar mereka boleh senantiasa merasakan pemeliharaan Tuhan yang tiada berhentinya dalam kehidupan mereka setiap hari. Kami berdoa juga kepadamu, mendoakan seluruh pengurus sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, kiranya Tuhan yang terus menguatkan kami, memampukan kami, memberikan kami kesetiaan, agar kami mampu melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami untuk melayani Tuhan melalui persekutuan sekolah minggu ini. Berkati ya Tuhan, bangsa dan negara kami ini, biarlah kiranya Engkau yang akan menolong bangsa kami, secara khusus memberkati pemerintah kami ya Tuhan, sehingga mereka dimampukan untuk melaksanakan pemerintahan dengan baik demi kesejahteraan seluruh bangsa. Secara khusus ya Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini, biarlah kiranya Engkau berkenan melawat bangsa kami, menghalau dari muka bumi ini virus corona, sehingga ya Tuhan kami dapat kembali melaksanakan aktivitas kami secara normal ya Tuhan. Kami boleh kembali beribadah bersama-sama, bahkan anak-anak kami dapat kembali untuk melaksanakan pendidikan mereka di sekolah dengan baik. Berkati ya Tuhan anak-anak Tuhan yang sedang dalam penderitaan karena virus corona ini, sembuhkan mereka oleh kuasa-Mu, berkati para medis, mampukan mereka melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan berkati perayaan Natal kami saat ini, Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai dalam pelayanan ini, mampukan ya Tuhan sehingga dapat melaksanakan pelayanan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih ya Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu, berkati kami sehingga kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik, menaruhnya di hati kami, dan oleh Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami sekalian, sehingga oleh kuasa Roh Kudus-Mu dapat memampukan hamba-Mu untuk melayani Tuhan, membawakan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati perayaan Natal kami ini, berkati kami sekalian, kami datang kepadamu berserah di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Putra Natal kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh sebab itu, siapkan pendengarannya, pikirannya, hatinya untuk menerima firman Tuhan dengan baik. Dan menyambut firman Tuhan, mari kita semua berdiri dan kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan Natal di hatiku. Mari sambut Tuhan Yesus dalam hatimu, dalam hatiku, dalam hati kita semua. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu.
lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal, indahnya Natal di hatiku. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Sebel. Gara-gara corona, kita nggak bisa kemana-mana. Sekolah di rumah, liburan di rumah, nggak ada jalan-jalan, nggak ada kumpul, tidak boleh pulang kampung. Bosan. Noh. Kamu kenapa? Dari tadi ngomel loh. Bosan tahu gini terus. Sudah hampir setahun kita nggak bisa kemana-mana karena corona ini. Kita sudah berdoa supaya corona berlalu, tapi kok malah tambah banyak orang yang kena corona. Katanya Tuhan itu baik, tapi kok doa kita tidak dikabulkan. Emang kamu gak bosan dengan situasi begini terus? Memang Tuhan itu baik kok. Kamu aja yang tidak sadar akan kebaikan Tuhan. Buktinya kamu masih sehat sampai hari ini. Buktinya kamu masih bisa tidur nyenyak. Kamu masih bisa bermain meskipun hanya di rumah. Makanya ikut ibadah dong, biar dengan firman dan puji-pujian, supaya pikiranmu jangan negatif terus. Hah? Oh, begitu ya? Ya iyalah, masa ya nyandong? Untuk lebih jelasnya, ayo kita dengarkan cerita firman Tuhan dari Ibu Guru. Oke deh. Teman-teman, ayo kita dengar cerita firman Tuhan. Duduk yang tenang ya, duduk yang rapi. Anak-anak, adakah di antara kalian yang punya perasaan seperti perasaan Boni tadi, yang sudah merasa mulai bosan, sudah mulai merasa jenuh karena situasi yang terjadi akibat corona ini? Mungkin banyak ya. Lalu ada yang mulai berpikir, kapan corona ini akan berakhir? Kapan corona ini akan pergi
pergi. Sementara kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita sudah minta kepada Tuhan, Tuhan, biarlah corona ini segera berlalu. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Sampai hari ini corona gak pergi-pergi. Justru semakin banyak orang yang kena virus corona. Dampaknya sungguh luar biasa. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang usahanya menjadi macet. Banyak orang yang di PHK. Lalu kemudian banyak orang yang meninggal. Bukan hanya orang-orang yang kena virus corona, tetapi dokter, perawat yang merawat orang-orang yang terpapar virus juga akhirnya banyak yang meninggal karena virus tersebut. Lalu kita akan mulai berpikir, semuanya kok jadi tambah jelek, tambah runyam, tambah tidak baik, gitu ya. Mungkin kita berpikir, kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan biarkan hal itu terjadi? Anak-anak sekalian, tahukah kalian bahwa beribu-ribu tahun yang lalu ada keadaan yang dialami oleh umat Israel yang jauh lebih buruk dari apa yang kita alami pada hari ini? Bahwa bangsa Israel, mereka ditawan oleh negeri Babel. Dan berapa lama mereka ditawan sebagai tawanan perang? Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, tetapi 70 tahun. Lama sekali. Tetapi dalam masa 70 tahun itu, Tuhan bukan tidak mengasihi umat Israel. Tuhan tetap mengasihi umat Israel, sama seperti Tuhan tetap mengasihi kita, meskipun saat ini kita masih berada di tengah-tengah pandemi. Lalu apa kata firman Tuhan? Mari kita buka bersama-sama Yeremia pasal 30 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini, sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Kalau orang ditawan perang, tentu tidak punya kehidupan yang bebas. Orang Israel tidak bebas menyembah kepada Allah. Ingat kisah tentang Daniel, kisah tentang Sadrak dan Mesak dan Abednego yang dibawa ke negeri Babel. Mereka tidak leluasa untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka mendapatkan tekanan-tekanan dari orang-orang yang ada di negeri Babel. Itulah orang-orang yang ada di tawanan perang. Tentu saja mereka tidak bisa leluasa seperti ketika mereka berada di rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita masih bisa makan enak, kita masih bisa tidur nyenyak, kita masih bisa berkumpul bersama-sama dengan papa, mama, dan saudara-saudara kita. Kita masih bisa bermain walaupun itu di rumah. Itulah bukti kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, janji Tuhan bagi umat Israel bahwa meskipun mereka ada di dalam tawanan perang, satu ketika nanti Tuhan akan kembalikan keadaan mereka. Tuhan pulihkan keadaan Israel dan mereka boleh kembali dari negeri pembuangan, kembali ke Yehuda, kembali ke Israel. Dan sudah terbukti bahwa apa yang Tuhan janjikan digenapi di dalam kehidupan umatnya. Dan janji yang sama Tuhan akan berikan bagi kita, bahwa Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Meskipun sampai hari ini kita ada di tengah-tengah masa pandemi, ya, kita masih ada dalam situasi hidup yang serba terbatas, tetapi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan akan memampukan kita melewati ini. Tapi tahukah anak-anak sekalian bahwa ada masalah yang lebih penting, ada masalah yang sangat penting dari tawanan Babel dan dari corona yang sedang kita alami ini. Masalah apakah itu?
ialah dosa manusia. Manusia semuanya berdosa. Manusia tidak ada yang benar di hadapan Allah. Nah, karena dosa manusia, seharusnya kita semua ini dihukum oleh Tuhan. Kita semua akan binasa, kita semua akan lenyap. Tetapi karena kasih Tuhan yang besar, apa yang firman Tuhan katakan, bahwa Dia mengutus anaknya yang tunggal, Dialah Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia ini. Mengapa harus diutus? Kenapa tidak manusia saja yang menjadi penebus? Sebab tidak ada satupun manusia yang memenuhi kriteria Allah, yang memenuhi standar Allah untuk menjadi penyelamat. Makanya Allah mengutus putranya untuk menjadi penyelamat kita. Itulah kita rayakan kelahirannya di dalam Natal. Dan seharusnya itu yang membuat kita bersuka cita. Itu yang seharusnya membuat kita bersyukur, bahwa meskipun di tengah pandemi ini kita masih bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita, masih bisa makan kue-kue yang enak buatan mama, masih bisa nikmati masakan-masakan yang enak buatan mama, masih bisa berkumpul bersama-sama dengan papa dan mama, dengan saudara-saudara. Mari terus bersuka cita dalam kehidupan ini. Tuhan baik, Tuhan sayang kepada ibu guru, Tuhan sayang kepada anak-anak, dan yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita semua menghadapi pandemi ini. Tuhan akan memulihkan keadaan kita dari pandemi yang terjadi hari ini. Kita hafalkan ayat ini ya, menjadi pegangan kita, menjadi kekuatan kita untuk menjalani hari-hari hidup ke depan. Kita akan baca sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Yeremia 30 ayat yang ketiga. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Amin atas firman Tuhan. Kita dikuatkan, kita diteguhkan untuk berpegang kepada firman Tuhan dan melakukan kehendaknya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang begitu indah bagi kami. Kami terus rasakan di dalam kehidupan ini. Terima kasih boleh merayakan Natal saat ini meskipun di tengah pandemi dan belum bisa berjumpa satu sama lain. Tapi kami percaya bahwa sukacita Tuhan terus kami rasakan dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tolong kami untuk berpegang teguh pada firman Tuhan. Tolong kami untuk terus yakin bahwa Tuhan itu baik dalam segala keadaan. Bukan hanya keadaan senang, tetapi dalam keadaan yang susah, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, dan Tuhan siap memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah terus kehidupan kami. Biarlah kami tetap teguh dan kuat berdiri dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Semoga lewat firman Tuhan ini kita semua diberkati. Sekarang kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan kita hari ini ada 2. Yang pertama persembahan Natal, dan yang kedua persembahan seperti biasa. Sambil persembahan kita kumpulkan, bersama-sama kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 43, Dengarlah Malaikat Menyanyi. Anak Allah
Sekarang kita nyanyikan ayat yang kedua. Isi surga senantiasa bersembah di hadratnya. Sekarang Yesus telah menjelma, Allah jadi manusia. Raja ini beri sentosa, mengampuni yang berdosa. Allah beserta kita, namanya Immanuel. Dengarlah balak nyanyi, mulia bagi Al-Masih. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik bagi kami semua anak-anak-Mu. Kami bersyukur bahwa pada saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama boleh tertanam baik di dalam hati kami masing-masing dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mendoakan ibu guru kami yang telah menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus terus memperlengkapi di dalam pelayanan selanjutnya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa pada saat ini kami telah memberikan persembahan kami sebagai korban syukur kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sehingga persembahan ini boleh dipakai di dalam pelayanan Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, mama dan papa yang telah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam pekerjaan mereka, di dalam setiap usaha mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kelanjutan perayaan Natal kami pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati, biarlah boleh selesai dengan baik. Kami menyerahkan persembahan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Allah menjadi
Baik anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah Natal kita pada saat ini. Kita akan terima berkat Tuhan dan mari semuanya berdiri, kita naikkan pujian hormat diberi, nyanyian kemenangan iman nomor 304. Manusia bersuka cita, hormat diberi bagi Allah, hormat diberi bagi damai di bumi, damai di bumi, damai di bumi, damai di bumi, manusia bersuka cita, manusia bersuka cita, bersuka cita, hormat diberi, hormat diberi bagi Allah yang ditinggi, damai di bumi, damai di bumi, manusia bersuka cita. Amin. 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 Oke, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, jalanilah hidupmu dan jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dalam sepanjang kehidupanmu. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera yang dibawa Sang Putra Natal itu, kasih yang sempurna dari Bapa di dalam surga, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah Natal kita pada hari ini.
dan saatnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu dipersilahkan. Shalom, puji Tuhan, perayaan Natal kita saat ini boleh berjalan dengan baik, semua karena kerjasama dari kita. Kepada anak-anakku sekalian, terima kasih sudah mengikuti perayaan Natal dengan baik. Walaupun kalian dari rumah, tapi Bu Guru percaya kalian menikmati perayaan Natal ini dengan sukacita. Terima kasih juga kepada kakak-kakak guru yang sudah mempersiapkan acara ini, kepada pengurus, kepada semua yang terlibat di dalam perayaan Natal ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih juga kepada orang tua yang juga sudah mempercayakan pelayanan ini kepada kami, membimbing anak-anaknya sampai saat ini, dan juga atas dukungannya kepada kami dalam pelayanan ini. Terima kasih kepada tim gembala, majelis gereja atas kepercayaannya kepada kami guru-guru sekolah minggu, atas dorongannya, atas dukungannya sehingga kami dapat melayani sampai saat ini. Semoga kita semua senantiasa menikmati sukacita Natal, diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Oke anak-anak sekalian, selanjutnya Ibu Guru akan menyampaikan pengumuman kenaikan kelas kita pada tahun depan ini. Bahwa untuk anak-anakku yang sudah duduk di kelas 1 SMA, kalian sudah akan bergabung di persekutuan pemuda atau persekutuan kaum muda. Jadi nanti sejak Januari kalian silahkan bergabung bersama dengan kakak-kakak pemuda, kalian akan dibimbing. Dan juga kepada anak-anak sekolah minggu yang sudah duduk di kelas 1 SD, kalian sudah masuk di kelas Indria ya. Lalu yang kelas 3 SD, kalian masuk di kelas Pratama. Yang kelas 5 SD, kalian sudah masuk di kelas Madya. Dan yang sudah SMP, kalian masuk di kelas remaja. Jadi mulai Januari kita semua yang tadi Bu Guru sampaikan akan naik kelas ke kelas yang baru, bertemu dengan guru-gurunya yang baru ya. Jadi ingat itu ya, semoga kita semakin setia lagi beribadah, belajar firman Tuhan. Oke semua anak-anak yang hebat, Tuhan memberkati semuanya. Dan akhirnya selamat